Saya lihat, 2-3 minggu ke depan adalah waktu yang krusial untuk menentukan apakah, aksi jual dari asing ini akan berbalik, secara signifikan menjadi aksi yang, membeli kembali ekuitas Indonesia. Karena kalau kita semua tahu, kita akan menghadapi, suatu, masa yang cukup besar yaitu lebaran, di mana akan terjadi walaupun, tidak bisa dipungkiri ada PSBB ataupun tidak, akan ada arus, migrasi yang cukup besar dan, social distancing-nya juga kemungkinan tidak akan efektif. Jadi, kita harus melihat apakah angka infeksi setelah, dari, lebaran period ini, akan naik atau tidak. Kalau memang angka infeksinya bisa terkendali setelah, kira-kira 1 minggu setelah lebaran, yaitu awal Juni, tentunya ini akan menjadi katalis yang positif bagi asing, untuk, kembali melirik masuk ke pasar saham kita. Oke, selain asing akan menantikan seperti apa, apakah ada lonjakan angka infeksi, data-data apa lagi yang mereka tunggu? Apakah juga termasuk bagaimana kinerja emiten-emiten di kuartal 2 ini? Kinerja kuartal kedua ini tidak bisa terlalu diharapkan, akan memberikan sentimen yang terlalu positif ya. Karena kalau kita lihat puncak dari PSBB itu terjadinya di bulan April. Jadi memang, saat ini, emiten-emiten di pasar saham Indonesia itu baru selesai melaporkan laporan mereka di first quarter, di mana memang kinerjanya itu masih cukup bagus, belum terlihat ada dampak dari PSBB itu sendiri. Tapi di bulan April, dampaknya cukup signifikan terhadap pertumbuhan penjualan, dan, tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan laba mereka di kuartal kedua, tahun ini. Jadi memang, investor harus forward looking dan investor asing pun, akan melihat lebih ke pertumbuhan laba di paruh kedua tahun ini ketimbang di kuartal kedua tahun ini. Jadi paruh kedua tahun ini yang menjadi penentuan apakah, emiten-emiten kita cukup resilient seperti itu ya untuk tetap bisa membukukan pertumbuhan di tengah, era pandemi COVID-19 ini ya Ibu Irwanti? Betul sekali. Oke, kalau Anda lihat sendiri misalnya beberapa risiko dari sisi global ini masih terus membayangi pasar keuangan di emerging markets termasuk hubungan Amerika Serikat dengan China yang masih memanas, bahkan juga ada perang dagang jilid baru antara China dengan Australia. Seperti apa Anda melihat berbagai macam risiko ini? Apakah akan membuat asing semakin menghindari risiko-risiko yang terbilang eh, maksudnya menghindari aset-aset berisiko di pasar emerging markets? Tentunya, sepanjang masih ada isu perang dagang kan dan ketegangan hubungan antara Amerika dan juga China, itu negatif terhadap investasi di aset-aset yang dinilai berisiko, ya termasuk, salah satunya saham. Nah, tapi ini dampaknya tidak hanya ke Indonesia, perang dagang ini berdampak negatif terhadap, global equity market. Jadi tentunya yang akan mengalami masa sulit jika memang sentimen negatif ini, muncul kembali, itu tidak hanya pasar saham Indonesia tetapi global. Nah